Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1171. Dewa kekuatan sebenarnya ingin membunuh penghancur Dewa Pedang. Berita ini membuat hati Chen Feng tiba-tiba menegang. Hubungannya dengan Dewa Penghancur lebih dari sekedar teman, tapi ada juga kehalusan di dalamnya. Dengan kata lain, setelah hubungannya yang halus dengan Dewa Penghancur dipublikasikan, itu akan mengejutkan seluruh dunia malam yang gelap. Oke, aku tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu. Aku akan berangkat malam ini untuk pergi ke Lembah Delapan Dewa dan membunuh Dewa Kekuatan. Dengan alasan mendalam untuk Dewa Penghancur, dia tidak lagi ragu-ragu. Dewa Kekuatan, dia harus dibunuh. Selain itu, ada juga janji yang diberikan Senchi untuk membantu Wang Xinyao bersaing memperebutkan posisi Ratu Industri Hiburan. Kali ini, dia sudah penuh motivasi untuk membunuh Dewa Kekuatan. Orang jahat, apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu akan berangkat malam ini? Aphrodite, yang selama ini berperilaku baik, tiba-tiba menjadi kecewa saat mendengar Chen Feng akan pergi. Dia memegang lengan Chen Feng, matanya yang besar penuh keengganan. Saya baru saja menghabiskan malam yang baik dengan Chen Feng, dan sekarang hati saya membara. Jika Chen Feng pergi, itu akan membuatnya tetap terjaga sepanjang malam. Chen Feng menyentuh kepala Aphrodite dengan satu tangan, menyipitkan matanya dan berkata, taatilah, ketika seorang pria pergi untuk melakukan hal-hal serius, seorang wanita hanya perlu melakukan satu hal, yaitu mengemasi tasnya dan menunggu pria itu dalam diam untuk kembali ke rumah. Sebentar. Tatapan Aphrodite membeku, mata merahnya dipenuhi kekaguman. Dia benar-benar ditaklukkan oleh temperamen Chen Feng dan mengangguk, oke, pahlawanku. Setelah menghibur Aphrodite, Chen Feng memikirkan hal lain dan bertanya kepada Senchi, Tuan Senchi, karena Anda adalah anggota keluarga suci, Anda harus memiliki lebih banyak saluran informasi. Tahukah Anda detail tentang Pulau Luoshen, klan Ji, dan klan Dewa Tula 3 tahun lalu? Meskipun dari mulut Zheng Rong, dia telah mengetahui kebenaran tentang insiden Tianshui. Namun, dia tidak tahu banyak detailnya, serta kerjasama pengembangan ladang minyak gabus selanjutnya. Melihat Senchi kali ini adalah kesempatan yang baik. Meskipun keluarga suci tidak terlibat langsung dalam masalah ini, mereka berada di level yang sama dengan klan Ji dan klan Dewa Tula. Dengan cara ini, sangat mungkin untuk mengetahui detailnya. Senchi mengangguk dan berkata, saya tahu. Alasan mengapa Anda bertanya tentang apa yang terjadi di Pulau Luoshen 3 tahun lalu adalah karena Anda juga menjadi korban masalah ini dan dipenjara di penjara Guantanamo selama 3 tahun. Seluk-beluk dari masalah ini, kami akan mengetahuinya setelahnya. Jika Anda ingin tahu, saya akan memberitahu Anda. Chen Feng berkata, kalau begitu, itu akan menjadi kerja keras. Senchi kemudian berkata, di abad ke-21, sumber daya dan teknologi adalah persaingan dunia. Inti, dan sumber daya dapat dikatakan sebagai dasar dari semua pembangunan. Meskipun klan kekaisaran besar bertahan lama dan memiliki kendali penuh atas wilayah tertentu, dengan perkembangan zaman, jika wilayah mereka kendali tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, keterbelakangan regional juga dapat menyebabkan kemunduran klan kekaisaran. Jadi sangat penting bagi klan kekaisaran besar untuk mengendalikan sumber daya. Ladang minyak baru seluas Gabu bisa dikatakan itu telah menarik perhatian yang didambakan semua klan kekaisaran utama. Terutama klan Ji, jika mereka ingin mewujudkan revitalisasi regional kerajaan naga, mereka harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Ada juga yang keluarga Aogu di domain BM, mereka adalah yang paling aktif di era baru. Klan kekaisaran kerajaan M, dan karena kebangkitan negara M, status mereka lebih tinggi dari klan kekaisaran lainnya. Untuk mempertahankan status mereka, mereka juga mengincar ladang minyak Gabu. Situasi saat itu sangat rumit. Meskipun mereka menguasai ladang minyak Gabu, yang menguasai ladang minyak adalah klan Dewa Tula, namun setelah perubahan zaman dan pilihan sejarah, klan Dewa Tula telah mencapai titik terlemahnya. Sederhananya, klan itu tidak layak menyandang gelar klan Dewa. Jadi, dikatakan bahwa klan kekaisaran lain memiliki pemikiran yang lebih jahat tentang ladang minyak Gabu, karena klan Kaisar Dewa Tula tidak memiliki kemampuan untuk menjamin eksploitasi normal ladang minyak. Selain itu, klan Kaisar Dewa Tula juga dibagi menjadi ada 2 faksi, dan pertempuran internal berlanjut. Salah satu faksi adalah Tianen yang kamu bunuh. Faksi lainnya adalah saudara laki-laki Tianen, Sun Gu. Untuk mendapatkan hak penambangan bersama di ladang minyak Gabu,
keluarga Ji mengundang Tianen ke Pulau Luoshan untuk membahas penambangan bersama. Rencana spesifiknya adalah meminta kerajaan naga untuk bekerja sama. Awalnya, tidak ada yang salah dengan masalah ini, tapi Tianen adalah pria dengan kepribadian yang sangat mudah tersinggung dan karakter yang sangat buruk. Klan Kekaisaran Ji tidak mempercayainya, dan ada konspirasi dalam masalah ini. Yang disebut negosiasi hanya dangkal. Tujuan klan Kekaisaran Ji sebenarnya untuk membunuh Tianen. Karena mereka diam-diam telah bernegosiasi dengan Zungu, dan telah mencapai kesepakatan. Selama Tianen terbunuh, Zungu bersedia maju untuk berdiskusi pengembangan minyak dengan Kerajaan Naga. Semua ini ditangani oleh Ji Mengyang, putra Kaisar Surga dari keluarga Ji, untuk mengumpulkan prestasi dan memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Di masa depan, kami akan membuka jalan untuk mewarisi tahta Kaisar Surga. Secara logika, rencananya sudah sangat matang dan bisa dilaksanakan. Namun, keluarga Ji tidak bersatu dalam keluarga kekaisaran, apalagi Ji Mengyang memiliki 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Adik laki-laki tersebut menghalangi urusan Ji Mengyang dalam segala hal. Pada akhirnya, meskipun Kaisar menyetujui rencana Ji Mengyang, dia juga dipengaruhi oleh 2 putranya yang lain dan menetapkan beberapa syarat untuk Ji Mengyang. Dikatakan bahwa untuk mencegah orang luar mengetahui, klan kekaisaran keluarga Ji lah yang membunuh Tianen, jadi kekuatan tempur keluarga Ji yang nyata tidak dapat disentuh. Biarkan Ji Mengyang menemukan kekuatan tempurnya sendiri dan menangani masalah ini. Jadi Ji Mengyang memperoleh kekuatan dari keluarga Yongye di kuil Sengong dan keluarga Huang 3 warna yang tersembunyi, serta Night Furies dan Star Glory Corps yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Dia menemukan sekelompok kekuatan tempur yang menakutkan, yang secara khusus menyamar sebagai penjaga, digunakan untuk membunuh Tianen. Selain itu, kita harus menghancurkan Komando Senyan. Karena dalam rencana ini, Komando Senyan adalah anak terlantar, tetapi itu juga merupakan bagian terpenting. Komando Senyan terkuat di Kerajaan Naga semuanya tewas dalam pertempuran untuk melindungi keluarga Dewa Tula. Setelah itu, tidak ada yang meragukan bahwa masalah ini tidak dilakukan oleh klan Kekaisaran Ji, apalagi menegur klan Ji, karena perlindungannya buruk. Semuanya berjalan lancar. Namun, kepergianmu menyebabkan perkembangan segalanya menjadi serba salah. Lebih dari 20 orang bersenjata, dipimpin oleh pasukan tempur yang diatur oleh Ji Mengyang, menyerbu villa tempat Tianen berada. Pasukan Tianen, dan semua orang kecuali Anda 5 pasukan Komando Senyan di luar melawan dengan putus asa, tetapi pada akhirnya mereka terbunuh karena perbedaan kekuatan. Selama pertempuran sengit, Tianen menempatkan Komando Senyan di luar untuk menahan senjata musuh, sementara dia bersembunyi di bagian terdalam. Pada saat itu, 2 anggota dari Komando Senyan terluka parah, dan rekan-rekan Anda menunjukkan persahabatan rekan seperjuangan mereka yang dalam dan tidak pernah meninggalkan rekan satu tim yang terluka parah ke tempat yang aman. Namun, Tianen adalah orang yang sangat egois dan kejam. Dia percaya bahwa merawat yang terluka hanya membuang-buang waktu. Untuk membuat rekan satu timnya meninggalkan yang terluka dan menahan serangan, dia hanya memerintahkan anak buahnya untuk menembak dari belakang, membunuh 2 pasukan Komando Senyan. Mendengar ini, hati Chen Feng hampir tercekik. Saat itu, Tianen membunuh Wang Suyan dan Tian Zhan, lalu menembak Dayong hingga membuatnya marah. Setelah itu, dia mengambil pedang putih dan membunuh Tianen. Bab 1172. Berbicara tentang kematian rekan-rekannya, hati Chen Feng terasa sangat berat. Hingga saat ini, ia masih hidup dengan sikap menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Karena dia merasa jika dia tidak pergi karena Bai Xian, keempat rekannya tidak akan mati dan Dayong tidak akan terluka parah. Selama semua anggota Komando Senyan hadir, kekuatan mereka cukup untuk melawan musuh yang menakutkan. Bahkan jika lawannya memiliki mata dewa, penjaga neraka dan Jinguji Changming, serta kelompok tentara bayaran pembunuh dewa dan lebih dari 20 orang bersenjata. Masih belum jelas siapa yang akan menang. Karena selama mereka berenam bersatu, mereka tidak terkalahkan. Namun, karena kepergiannya, hal paling menyedihkan terjadi. Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menghilangkan emosinya dan bertanya kepada Senchi, mengapa mata dewa, penjaga neraka, Jinguji Changmin, dan kelompok tentara bayaran pembunuh dewa semuanya hilang ketika saya kembali ke villa. Hanya tersisa lebih dari 20 orang. Apakah orang-orang bersenjata biasa terus menyerang? Menurut Senchi, pasukan yang dikumpulkan oleh Ji Mengyang lah yang pertama kali menyerang Tianen. Mengapa dia pergi diam-diam sebelum membunuh Tianen sepenuhnya? Ini sungguh aneh dan tidak masuk akal. Jika Tianen tidak mati, rencananya akan hancur total. Ada hal lain yang membuatnya sedikit bingung.
Secara logika, masalah ini seharusnya menjadi rahasia bagi kekaisaran klan Ji. Secara khusus, beberapa detail tidak boleh dibocorkan. Mengapa karunia ilahi ini dijelaskan sedemikian rinci seolah-olah dialami secara pribadi? Senchi tersenyum dan berkata, kejadian ini memang hal yang aneh. Jika kamu tidak impulsif dan membunuh Tian En pasti sudah terselamatkan saat itu. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin Ji Mengyang akan membiarkan rakyatnya mengambil tindakan lagi dan membunuhmu dan Tian En bersama-sama. Tidak perlu membuat asumsi membosankan ini. Saya hanya akan memberitahu Anda bahwa Ji Mengyang lah yang mengeluarkan perintah, dan mata Tuhan serta yang lainnya mengevakuasi area villa. Alasan kenapa aku tahu begitu banyak adalah karena di antara orang-orang yang dikumpulkan Ji Mengyang, ada orang-orang dari keluarga suci kita, mata-mata kita bersembunyi di sekitar Ji Mengyang. Setelah mendengar penjelasannya, Chen Feng diam-diam mengangguk. Saya akhirnya mengerti mengapa Senchi mengetahui hal-hal ini dengan sangat baik. Ternyata ada pengkhianat. Diperkirakan dia mungkin salah satu mata dewa dan lainnya. Sekarang setelah kita mengatakan ini, muncul pertanyaan lain, mengapa Ji Mengyang meminta mata dewa dan yang lainnya untuk mengungsi? Jika kita tidak mengungsi dan menunggu dia kembali dan membunuhnya bersama dengan Komando Senyan, Tian En dan lainnya, bukankah itu seperti mengikuti rencana awal? Saat dia memikirkannya, dia mendengar Senchi melanjutkan, pada awalnya, untuk menghadirkan saksi, keluarga Ji secara khusus mengundang beberapa tamu netral, seperti anggota Organisasi Energi Dunia, banyak pemimpin nasional di kawasan Arab, dan tokoh-tokoh penting dari beberapa negara lain di domain Ye. Setelah mereka tiba di tempat kejadian, mereka awalnya akan menyaksikan adegan orang-orang bersenjata yang menyerang membunuh Tian En. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menyaksikan adegan kamu membunuh Tian En. Dengan cara ini, baik klan Kekaisaran Ji maupun Kerajaan Naga tidak dapat melindungimu. Mereka hanya dapat menangkapmu dan menyerahkanmu ke pengadilan. Chen Feng juga mengetahui hal ini. Saat itu, ada juga seorang pemimpin Departemen Perang Kerajaan Naga yang juga menyaksikan momen pembunuhannya. Dengan banyaknya saksi, pasti mustahil untuk menyembunyikannya. Senchi melanjutkan, setelah kejadian ini menyebar, bisa dikatakan telah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Lagi pula, kamu membunuh seseorang dari klan Kekaisaran. Secara logika, kamu pasti akan mati, jika Kerajaan Naga tidak mencoba yang terbaik untuk menengahi itu. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk masuk penjara Guantanamo. Tentu saja, Anda juga memiliki sedikit keberuntungan, yaitu Zungu dari keluarga Dewa Tula, secara terbuka menegur Anda karena membunuh saudaranya, tetapi kenyataannya, dia sangat berterima kasih. Lagi pula, Andalah yang membantunya menyingkirkan rintangan dan mengizinkannya mengendalikan klan Dewa Tula sepenuhnya. Tanpa masalah Zungu, dan dengan mediasi Kerajaan Naga, akhirnya menyelamatkan hidupmu. Setelah itu, meskipun Tian En tidak terbunuh sesuai rencana, Tian En tetap mati. Oleh karena itu, Zungu sepertinya berselisih dengan klan Ji bahkan Kerajaan Naga, namun diam-diam, dia tetap mendorong koperasi Gabu pengembangan ladang minyak. Hanya saja di mata keluarga Aogu, semua ini membuat keluarga Aogu sangat marah. Demi memperebutkan hak penambangan ladang minyak Gabu, mereka tak segan-segan menggunakan negara M di atas nama menghilangkan ancaman terorisme. Melancarkan perang melawan banyak negara Arab. Negara-negara ini hampir semuanya merupakan kekuatan keluarga Dewa Tula. Metode yang begitu keras telah memberikan pukulan telak terhadap dominasi Dewa Tula keluarga, dan Kerajaan Naga masalah kerja sama ladang minyak telah ditunda. Singkatnya, setelah 3 tahun, Kerajaan Naga masih belum berhasil memperoleh hak penambangan. Dengan cara ini, Chen Feng akhirnya membereskan seluruh insiden dari awal untuk mengakhiri. Selama bertahun-tahun, batu yang menempel di hatiku akhirnya terlepas. Namun agar batu ini jatuh ke tanah, dia masih harus mencari keadilan bagi rekan-rekannya yang telah meninggal. Oke, aku sudah cukup berkata hari ini, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Senchi berdiri dan berkata, aku hanya menunggu kabar baikmu tentang misi membunuh Dewa Kekuatan. Adapun hubungan di antara kita, aku akan memberimu cukup waktu untuk memikirkannya. Oke, kalau begitu aku tidak akan memberikannya begitu saja. Chen Feng juga berdiri dan melihat Senchi pergi. Setelah Senchi pergi, dia buru-buru berkata kepada Aphrodite, teman sekelas Xiao Ai, aku benar-benar minta maaf kali ini. Ada beberapa hal penting yang harus aku tangani. Sekali lagi, tunggu aku kembali. Berpisah denganmu, aku mengerti bahwa kamu memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, jadi aku hanya bisa pergi dan mengemasi pakaianmu.
Afrodite cemberut dan berkata dengan ekspresi enggan. Melihat ini, Chen Feng memegangi wajah Afrodite dan menciumnya. Anggap saja sebagai sedikit penghiburan bagi gadis ini sebelum berangkat. Sepanjang sore, Chen Feng dan Afrodite bekerja sama untuk menangani urusan sekte surgawi. Terburu-buru, semuanya hampir diatur. Di malam hari, Chen Feng diam-diam datang ke bandara dan bergegas ke Lembah Delapan Dewa. Kebanyakan orang di sekte surgawi tidak tahu kemana perginya Paus. Adapun urusan sekte Dewa Surgawi, Afrodite bertanggung jawab atas segalanya. Dia berbohong tentang Chen Feng yang berlatih dalam pengasingan untuk memaafkan hilangnya Chen Feng. Setelah terbang lebih dari 7 jam di pesawat, beberapa jam ini menjadi waktu yang indah bagi Chen Feng untuk tidur. Saat saya bangun, pesawat sudah sampai di Bandara Kairo. Setelah itu, setelah melewati banyak liku-liku dan berjam-jam, akhirnya dia sampai di tujuannya. Itulah Lembah Delapan Dewa, tempat yang paling dihormati oleh semua makhluk malam. Kali ini saya datang ke Lembah Delapan Dewa, selain membunuh para dewa, saya juga punya tujuan lain. Itu dia, Dewa Kematian, dan sudah waktunya dia menerima gelar Dewa Kematian. Setelah Anda menerima tahta Dewa Kematian, akan ada 5 pertapa atas dan bawah milik Dewa Kematian yang akan bersumpah setia. Kali ini pertarungan dengan Chen Tianming adalah pertarungan besar. Jika Anda memimpin 5 pertapa atas dan bawah, Anda tidak akan takut sendirian dan lemah. Bab 1173. Pemandangan Lembah Delapan Dewa sungguh indah. Ribuan bunga bermekaran dan ribuan pepohonan rimbun dan hijau, bagaikan taman luas yang dikelilingi pegunungan batu di semua sisinya. Di sebelah utara lembah terdapat tembok batu yang sangat lebar, terlihat seperti dibelah dengan pisau, sangat teratur. Di dinding batu biasa ini, 8 lubang lengkung digali secara artifisial. Di setiap lubang lengkung terdapat patung. Ini adalah patung 8 dewa. Setiap patung terlihat seperti aslinya, namun memiliki postur yang berbeda-beda dan penuh keagungan. Dari kiri ke kanan, yang pertama adalah Dewa Kekuatan. Patung ini memiliki ekspresi yang dingin dan penuh misteri. Tangan kiri patung diletakkan di dada, dengan ibu jari di jari telunjuk. Metode menekan jari semacam ini adalah simbol dewa aneh. Ketika para penyembahnya melihatnya, mereka akan memberi hormat dengan menekan jari mereka seperti ini. Baris kedua adalah Dewa Jahat. Patung Dewa Jahat jauh lebih menyeramkan, penuh aura gelap. Tangan kiri patung diletakkan di dada, dengan ibu jari di jari tengah. Seperti halnya Dewa Kekuatan, metode menekan jari ini adalah simbol Dewa Jahat. Peringkat ketiga adalah Dewa Tinju. Patung Dewa Tinju tidak hanya memiliki tubuh yang kekar, namun juga memiliki kepalan tangan di tangan kanannya. Tinju besar itu sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Tangan kiri patung Dewa Tinju juga diletakkan di dada, dengan ibu jari di jari manis. Peringkat keempat adalah Dewa Racun. Patung ini penuh dengan segala jenis racun, dengan sedikit kekejaman. Tangan kirinya diletakkan di dada, dengan ibu jari menekan jari kelingkingnya. 4 dewa malam pertama semuanya menggunakan tangan kiri untuk menekan jari sebagai simbol status, dan juga disebut 4 dewa malam paling kiri. Berikutnya di tempat kelima adalah Dewa Pedang. Patung Dewa Pedang itu penuh ketajaman. Dimulai dari Dewa Pedang, penekanan jari telah digantikan oleh tangan kanan. Cara Dewa Pedang menekan jarinya adalah dengan menekan ibu jari tangan kanannya di atas jari telunjuknya. Baris ke-6 adalah Dewa Pedang. Patung Dewa Pedang terlihat sangat megah, dengan sedikit sentuhan keadilan. Cara Dewa Pedang menekan jarinya adalah dengan menekan ibu jari tangan kanannya di atas jari tengahnya. Peringkat ke-7 adalah Dewa Pengobatan. Gambar patung Dewa Pengobatan sangat lembut. Tangan kanan Dewa Pengobatan juga diletakkan di dadanya, dan cara menekan jari adalah dengan menggunakan ibu jari tangan kanannya untuk menekan jari manis. Dewa Malam ke-8 dan terakhir adalah Dewa Kematian. Patung Dewa Kematian sangat buram, memancarkan aura kematian yang gelap. Dapat dikatakan bahwa itu adalah patung yang memiliki udara paling mematikan dan dingin di antara semua patung. Cara Dewa Kematian menekan jari-jarinya secara alami adalah dengan ibu jari tangan kanannya menekan di atas jari kelingking. 4 dewa malam di belakang semuanya adalah jari tangan kanan, juga dikenal sebagai 4 dewa malam paling kanan. 8 patung ini melambangkan 8 dewa malam. Dan setiap patung dewa malam sangatlah indah. Selama mata terbuka melambangkan Dewa Malam telah menerima status ketuhanan dan berjalan di dunia sebagai Dewa Malam. Jika ada patung Dewa Malam yang matanya tertutup, berarti Dewa Malam sudah mati dan Dewa Malam yang baru belum menerima tahta. Saat ini, 7 dari 8 patung Dewa Malam sedang membuka mata.
Ini menunjukkan bahwa ketujuh dewa malam ini sedang berjalan di dunia. Namun, mata dewa kematian tertutup. Konon patung delapan dewa malam telah diukir di dinding batu lembah delapan dewa. Mata kematian tidak pernah terbuka. Karena dari awal sampai akhir, cara pencapaian kematian adalah dengan meninggalkan penjara Guantanamo. Sebelum Chen Feng, belum ada yang melakukannya. Kursi ini selalu kosong. Meskipun Chen Feng pada akhirnya melakukannya, Chen Feng belum pernah ke lembah delapan dewa untuk mengambil dewa malamnya sendiri. Oleh karena itu, mata patung kematian masih tertutup. Di bawah masing-masing delapan patung, terdapat sebuah gerbang batu. Setiap pintu batu mengarah ke sebuah gua. Gua ini adalah habitat dewa malam yang digambarkan di atas. Menurut legenda, gua tersebut dibangun dengan sangat mewah. Kecuali tidak ada cahaya, ini tidak lebih buruk dari villa mewah. Tinggal di sini, akan ada orang-orang yang berdedikasi untuk menjaga kehidupan sehari-hari Anda, yang merupakan perawatan tingkat tinggi yang hanya dapat dinikmati oleh delapan dewa malam. Tentu saja, setiap gerbang batu, kecuali dewa malam yang bersangkutan dan 5 atas dan bawah yang tersembunyi, sama sekali tidak dapat diakses oleh orang luar. Dia tidak berani masuk, lagi pula itu adalah tempat pribadi delapan dewa. 8 gua ini disebut juga Istana Delapan Dewa. Konon jauh di dalam Istana Delapan Dewa terdapat alun-alun laut yang gelap. Setiap gua dapat diakses di sana. Ini adalah tempat yang sangat misterius, tempat di mana delapan dewa malam berkumpul untuk berdiskusi dan bahkan bertarung. Meskipun ada tempat tinggal yang bagus, selama bertahun-tahun, hampir setiap delapan dewa tidak akan terikat dengan Istana Delapan Dewa. Mereka pergi sepanjang tahun dan jarang kembali ke sini. Hanya ada satu orang yang tinggal di sini sepanjang tahun, dan itu adalah Dewa Pedang Penghancur. Tuan Dewa Pedang, aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi. Di sebuah gua di Istana Delapan Dewa seorang gadis dengan sosok anggun lari dari sebuah gua kecil dengan marah. Di belakangnya, seorang pria berambut kuning disisir ke belakang dan bekas luka panjang di sisi kanan wajahnya mengejarnya. Saat pria itu mengejarnya, dia berkata, "Xiao Li, aku baru saja menata rambutku. Aku tidak melakukan apapun. Tolong dengarkan penjelasanku. Kaulah yang paling kucintai." Tapi gadis itu bernama Xiao Li tidak mendengarkan sama sekali, dan lari. Pria itu melambaikan tangannya, berkata, "Kie," dengan acuh tak acuh, dan duduk di sofa. Dia mengambil sebuah apel di atas meja dan mulai menggigitnya. Pria ini tidak lain adalah Dewa Pedang Penghancur. Tetapi pada saat ini, meskipun dia masih memiliki alis yang seperti pedang, dia tidak lagi memiliki permusuhan yang menakutkan dan aura mendominasi. Tahukah Anda, ada rumor bahwa kekuatan dominan Dewa Pedang adalah yang paling kuat bahkan di antara 8 Dewa Malam. Hanya memandang satu sama lain dengan Dewa Pedang akan menimbulkan tekanan psikologis yang besar. Tapi Dewa Pedang saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. "Hei, pria gila ini meminta 5 tersembunyi atas untuk melindungi wanitanya, tidak meninggalkan siapapun di sekitarku. Dengan cara ini, aku selalu merasa tidak nyaman." Dengan desahan kesal, Dewa Pedang Penghancur menekan hidungnya. Pada saat ini, seorang wanita yang hanya mengenakan kain kasat transparan menjulurkan kepalanya keluar dari gua kecil. Dengan suara yang sangat menawan, dia berkata kepada Dewa Pedang, ayo tata rambutmu lagi." "Oke, Xiao Lu, jika rambutmu ditata dengan baik, aku akan mengeluarkanmu dari haremku." Dia makan setengahnya. Meletakkan apelnya, Dewa Pedang berlari ke depan sambil tersenyum. Melihat bahwa hal baik yang kotor akan segera terjadi. Namun pada saat ini, seorang pembicara di atas kepala Dewa Pedang Penghancur berkata, "Dewa Kekuatan telah kembali, Dewa Pedang telah kembali, dan Dewa Pengobatan telah kembali." Hah? Dewa Pedang Penghancur segera berhenti, tampak bingung. Suara ini berarti Dewa Kekuatan, Dewa Pedang, dan Dewa Pengobatan telah kembali ke gua Istana Delapan Dewa mereka. Selama bertahun-tahun, Dewa Malam lainnya jarang kembali ke Istana Delapan Dewa. Mengapa 3 Dewa Malam kembali ke Istana Delapan Dewa pada waktu yang sama hari ini? Hal ini membuatnya sangat terkejut, dan dia selalu merasakan ketegangan yang aneh. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Bab 1174. Dewa Pedang Penghancur mengenakan jubah hitam dan pakaian perangnya, serta sepatu bot kulit favoritnya. Dia menyematkan pisau pendek berwarna putih ke pinggangnya. Kemudian dia mengeluarkan sisir dan menyisir rambut kuning panjangnya berulang kali. Hingga akhirnya, rambut kuning yang disisir ke belakang terlihat sangat halus dan jernih. Penghancur Dewa Pedang yang penuh aura celaka dan malas tadi menghilang.
Alisnya yang seperti pedang dan tatapan tajam, serta bekas luka di wajahnya memberinya aura yang luar biasa. Berdiri di sana pada saat ini adalah Dewa Pedang yang penuh energi mendominasi dan kejam. Hei, Tuhan memberkatiku, kuharap orang mesum ini tidak menimbulkan masalah. Dia tetap acuh tak acuh dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiaolu. Lalu masuki lapisan pintu batu, dan tekan telapak tangan Anda pada pintu batu bundar aneh terakhir. Jejak telapak tangan diidentifikasi dan pintu batu terbuka. Tiba-tiba gelombang panas menerpa wajahku, dan mataku membelalak. Saya melihat sebuah sumber air panas alami berbentuk bulat besar di kejauhan, sepertinya tidak pantas disebut sumber air panas, karena air di dalamnya sangat panas dan selalu menggelegak. Di sekeliling sumber air panas terdapat koridor kayu. Di setiap bagian lainnya terdapat pintu batu berbentuk lingkaran, persis sama dengan yang dibuka oleh Dewa Pedang. Gerbang batu ini terhubung dengan kuil Gua Delapan Dewa Malam. Di sebelah utara terdapat platform batu berukuran sedang. Ada dua patung batu berwajah manusia dan berbadan binatang berdiri di atas platform batu sambil memegang dua anglo besar. Di sisi kiri dan kanan dua patung batu berwajah manusia dan berbadan binatang, 4 binatang jahat bertanduk di kepala tetapi tidak berwajah sedang berlutut. Meskipun mereka tidak memiliki wajah, setiap binatang jahat memiliki lidah yang tiba-tiba mencuat di wajahnya. Lidahnya melengkung seperti tempat duduk. Selain itu, di balik patung batu berwajah manusia dan berbadan binatang, terdapat pintu berwarna merah misterius yang tertutup rapat. Bagaimana lukamu? Seorang pria berambut pirang yang mengenakan topeng dan jas putih, memegang pisau bedah di tangan kanannya, berkata kepada Dewa Pedang yang duduk di tanah sambil terbatuk-batuk. Di samping mereka, ada 16 orang misterius yang berlutut di tanah, sangat saleh. Dan di lidah binatang jahat pertama, ada seseorang yang duduk, mengenakan celana ketat putih, dengan mulut besar, memandang segala sesuatu di depannya sambil mencibir. Orang ini tidak lain adalah Dewa Kekuatan, Salome. Di depannya, 7 orang sedang berlutut. Dewa Pedang menahan rasa sakit dan berkata kepada pria pirang itu, Dewa Pengobatan, Chen Feng lah yang melarikan diri dari penjara Guantanamo dan melukaiku. Cedera di bahuku terlalu serius. Sulit untuk dirawat di rumah sakit dalam waktu yang singkat. Saya hanya bisa tanpa malu-malu meminta Anda untuk kembali dan membantu saya memeriksanya. Hippocrates, Dewa Pengobatan, mengerutkan kening. Cedera Dewa Pedang itu memang serius. Kulit dan daging di pundaknya terkoyak, hanya menyisakan tulangnya saja. Cedera di punggungnya tidak ringan dan sangat parah. Dia berkata kepada Dewa Pedang, kembalilah ke kuil guaku. Ada meja operasi di dalamnya. Aku akan membantumu melakukan operasi. Ketika kamu baik-baik saja, aku akan membantumu membunuh Chen Feng. Terima kasih. Dewa Pedang tersenyum pahit. Berkata, Chen Feng itu adalah Dewa Kematian, dan setelah bertarung dengannya, menurutku dia pantas mendapatkan gelar Dewa Kematian. Siapa dia tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu bahwa pisau bedahku dapat menghidupkan kembali orang mati. Kamu juga dapat membunuh Dewa Kematian. Hippocrates memandang dengan dingin dan membantu Dewa Pedang itu berdiri. Dewa Pedang adalah sahabatnya, dan dia adalah orang yang sangat ekstrim. Setelah dia mengidentifikasi teman ini, dia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Siapapun yang berani menyentuh temannya akan dibunuh. Ketika keduanya pergi, mereka melihat sebuah pintu batu terbuka. Saya melihat penghancur Dewa Pedang juga datang ke lapangan Anhai. Istana 8 Dewa hari ini benar-benar ramai. Sudah lama tidak ada begitu banyak orang di alun-alun Anhai. Aura Dewa Pedang penghancur penuh, nadanya sangat dingin, dan dia memancarkan aura yang sangat mendominasi. Orang-orang yang hadir, kecuali 3 Dewa Malam, kelima sosok tersembunyi Dewa Malam lainnya gemetar, terintimidasi oleh auranya. Salome, Dewa Kekuatan yang awalnya duduk di lidah patung binatang jahat itu, berdiri dengan penuh semangat. Keinginan untuk bertarung membara di tubuhnya, dan dia memandang Dewa Pedang penghancur dengan penuh keinginan. Pofaze, ku dengar kau dan Chen Feng berteman. Luka di tubuhku disebabkan oleh temanmu. Ekspresi Dewa Pedang Yunruo tegas, dan mata yang dia lihat pada Pofaze saat ini penuh dengan kebencian. Karena itu, Hippocrates, Dewa Pengobatan di sampingnya, juga memandang Pofaze dengan kebencian. Pofaze sangat tidak berdaya orang ini Chen Feng menyebabkan masalah lagi. Dan Dewa Pedang ini benar-benar menyampaikan kebenciannya terhadap Chen Feng kepadanya. Meskipun hatinya panik, wajahnya penuh ketenangan, membuatnya tampak seperti dia meremehkan Dewa Pedang Yunruo. Dia berkata dengan nada yang dalam, saya tidak tahu tentang masalah ini. Jika itu masalahnya, bagaimana kalau memberi saya sedikit wajah dan melupakannya?
Meminta wajah dari orang lain adalah gayanya yang biasa, dan dia sangat menyukainya. Berkali-kali, berhasil. Namun situasi saat ini tampak mengerikan. Sikap arogan Povaze membuat Yuknero sangat marah. Dia berkata dengan sangat kesal, jika bukan karena aku terluka parah sekarang, aku benar-benar ingin bertarung denganmu. Juga, 3 murka pedang suci jelas merupakan keahlian khusus Dewa Pedangmu, kenapa bisa anak itu Chen Feng melakukannya juga? Jika kamu tidak mengajari Chen Feng 3 murka pedang suci, bagaimana aku bisa terluka parah? Povaze segera merasa bersalah dan tidak puas dengan Chen Feng. Sebelumnya, Chen Feng berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menggunakan 3 murka pedang suci dengan mudah. Tahukah Anda, begitu 3 murka pedang suci terungkap, itu akan sangat berbahaya baginya. Dia berpura-pura tenang dan berkata dalam-dalam, tentu saja saya bisa mengajarkan keahlian khusus saya kepada siapapun yang saya inginkan. Sepertinya saya tidak perlu membicarakan masalah ini dengan Anda. Kata-kata acuh tak acuh seperti itu membuat Yoni semakin marah. Dia mendorong Hippocrates, dewa pengobatan, menjauh, mengeluarkan pedang api suci dari punggungnya, dan berkata kepada Povaze, saya telah menerima 3 murka pedang suci sekali. Saya telah memikirkan bagaimana cara menghancurkannya berhari-hari, dan aku sangat cemas sekarang. Aku ingin tahu apakah aku bisa menangkap 3 murka pedang suci dengan sedikit pemahaman. Povaze, beri aku sedikit wajah dan biarkan aku melihat apakah 3 murka pedang suci milikmu sama seperti Chen Feng. Ayo. Menghadapi provokasi yang tiba-tiba, Povaze tampak sedikit kewalahan. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik dan berkata, kamu terluka parah dan kamu bukan tandinganku. Memanfaatkan bahaya orang lain bukanlah gayaku. Jika kamu ingin menantangku, datanglah padaku lagi setelah dokter sembuhkan lukamu. Berbalik. Setelah itu, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun ada juga senyuman di sudut mulutnya. Karena alasan yang baru saja dia buat sudah sempurna dan tidak ada kekurangannya. Dia tidak hanya mempertahankan kekuatannya, tetapi dia juga menjatuhkan Yuknero. Kamu, Yunruo ingin bergegas ke depan, tetapi Hippocrates meraih lengan kirinya dan menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, tidak bijaksana untuk menantang Dewa Pedang saat Anda terluka parah. Kemarahan Yuknero sedikit mereda dan dia sedikit tenang. Tapi saat Povaze hendak pergi, Dewa Kekuatan Salome tertawa dan melompat dari lidah patung binatang jahat itu. Dan berkata kepada perapal mantra, Dewa Pedang terluka dan tidak cocok untuk tantangan ini. Saya ingin menggantikannya dan mencoba serangan khusus Dewa Pedang legendaris, 3 murka pedang suci. Bab 1175. Sebelum keringat dingin mengering, lapisan keringat dingin lainnya muncul di wajah Povaze. Saking putus asanya, ia berhasil menipu Yunero, dan kini Salome mendapat masalah dengannya. Chen Feng, kamu akan membunuhku kali ini. Aku mengeluh tentang Chen Feng di dalam hatiku, tapi aku masih harus mendapatkan kembali moodku untuk menghadapi Salome. Dia memutuskan untuk tetap menggunakan metode lama. Itu 2 kata. Pamer. Lihat apakah kamu bisa menakuti Salome melalui momentumnya. Setelah mengatur suasana hatinya, dia perlahan berbalik. Tiba-tiba, sepasang mata yang sangat dingin muncul di bawah sepasang alis berbentuk pedang. Tak hanya itu, detak jantungnya juga semakin cepat, berdetak sangat kencang hingga terdengar suara genderang yang menggetarkan dari tubuhnya. Itu menambah rasa penindasan yang mendalam pada seluruh tubuhnya. Orang ini. Salome awalnya berjalan menuju Povaze, tapi ketika dia melihat mata Povaze, bahkan dia merasa sangat takut dalam sekejap. Aura Povaze terlalu kuat dan sangat menindas. Terutama matanya, yang lebih menakutkan dari pisau, terlalu tajam. Saat ini, dia berhenti dan tidak berani melangkah maju. Pada saat ini, Povaze akhirnya berbicara, dan berkata dengan nada yang sangat dalam, Salome, sepertinya kamu tidak ingin memberiku muka lagi. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu melawanku? Kematian. Begitu kata terakhir, kematian, diucapkan, hati Salome menegang dan dia mundur selangkah dengan linglung. Aura Povaze terlalu menakutkan pada saat ini, naluri tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukan apapun pada orang ini. Pada titik ini, dia sangat menyesali mengapa dia menerima tugas sulit untuk membunuh monster sekuat itu. Dia benar-benar menyesalinya. Itu bukan untuk mengambil tindakan atau menyerah. Di bawah keterikatan, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Yunero dan Hippocrates. Sambil bergegas, dia berteriak, saya harus membunuh seseorang hari ini. Saya akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu, dan kemudian saya akan membunuh Dewa Pedang. Perubahan mendadak ini membingungkan semua orang.
Yunero dan Hippocrates tercengang, sementara Pofase hampir tertawa terbahak-bahak. Sukses dalam berpura-pura menjadi keren, nilai penuh untuk menjadi keren. Kamu terluka parah, jangan mengambil tindakan, aku akan pergi menemuinya. Hippocrates melindungi Yunero di belakangnya, dengan pisau bedah terang di tangan kanannya. Segera, dia bergegas menuju Salome, dan mereka berdua bertarung dengan sengit. Pertarungan yang luar biasa, sungguh luar biasa. Hippocrates adalah manusia terhebat, dengan 3 kata dalam setiap gerakannya, mantap, akurat, dan kejam. Hampir setiap kali ia melakukan tembakan, tidak ada gerakan yang tidak perlu, apalagi kecerobohan. Dan dia mengetahui dengan baik struktur tubuh manusia, dan pisau bedah akan selalu menyerang bagian terlemah dari tubuh manusia. Namun, hari ini dia bertemu dengan seorang pria yang membuatnya merasa sangat kesusahan. Pria ini adalah dewa kekuatan Salome. Tubuh Salome sangat aneh. Terkadang ia mendominasi dan keras, terkadang ia seperti ular yang lembut, jaringan apapun di tubuh selalu dapat berubah posisinya dengan aneh. Akibatnya, keunggulan Hippocrates yang terkuat tertahan. Tak hanya itu, 3 skill fisik unik Salome juga membuat Hippocrates lengah. Bagaimanapun, Hippocrates hanyalah seorang transcendent junior, dan dikatakan sebagai yang terlemah di antara 8 dewa malam. Menghadapi Salome yang luar biasa tingkat menengah saja sudah sulit. Setelah bertarung sekitar 7 atau 8 menit, Hippocrates tidak tahan lagi dan dikalahkan. Melihat ini, Yunero tidak tahan lagi. Dia memegang pedang api suci dan berteriak, "Aku di sini untuk membantumu." Menahan luka fisiknya, dia juga bergabung dalam pertempuran. Dengan bantuan Yunero, Hippocrates akhirnya meredakan sebagian tekanan. Keduanya bekerja sama dan akhirnya menemui jalan buntu dengan Salome untuk sementara waktu. Saat perang semakin sengit, Salome tiba-tiba mencibir. Yunero terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, dia mengambil kesempatan dan meninju langit, menjatuhkan Yunero. Yunero, yang sudah terluka, terjatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Dewa Pedang. Hippocrates berteriak, dan ketika dia melihat Yunero terluka, dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. "Kamu berani melihat sekeliling saat kamu melawanku." Salome berbalik untuk melihat ke bulan, dan mengusir Hippocrates. Pada titik ini, dia tidak menyerah, dia mempercepat, menyusul Hippocrates yang mendarat di tanah, dan meraih pergelangan tangan kiri Hippocrates. Dengan tarikan yang tiba-tiba, Hippocrates pun menghindar. Kekuatannya saling terkait, dan dengan satu klik, lengan kiri Hippocrates terkilir di bahu. Ah! Hippocrates menahan rasa sakit, melepaskan diri dari pengekangan, berguling beberapa kali, dan menghindari Salome. Dia menutupi bahu kirinya dengan tangan kanannya, dan ekspresinya sangat cemberut. Seketika keringat dingin mengucur di keningnya. "Hei, hari ini agak menarik. Kamu bisa membiarkan Dewa 8 Malam mengubah darah mereka. Kalian berdua limbah seharusnya sudah dihilangkan sejak lama, jadi jangan menempati posisimu." Setelah mengalahkan Yunero dan Hippocrates, Salome sedikit merasa gembira. Faktanya, saat saya datang ke lembah 8 dewa kali ini, saya mendapat perintah dari keluarga Aogu untuk membunuh semua dewa malam kecuali Dewa Tinju Taison. Di antara semua dewa malam, satu-satunya yang jejaknya dapat dikonfirmasi adalah penghancur dewa pedang yang tinggal di Istana 8 Dewa sepanjang tahun. Jadi, dia berpikir untuk datang ke Istana 8 Dewa dan membunuh Pofase. Tanpa diduga, setelah memasuki Istana 8 Dewa, Yunero dan Hippocrates yang terluka juga secara kebetulan memasuki Istana 8 Dewa dan datang ke alun-alun Laut Gelap pada waktu yang hampir bersamaan dengannya. Kali ini, ada 3 mangsa. Apalagi salah satu mangsanya terluka parah. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini, dia bisa membunuh sebanyak yang dia bisa. "Salome, kamu penjahat tercela, jika aku tidak terluka, aku tidak akan membiarkanmu bersikap sombong." Yunero dengan enggan bangkit, tapi gemetar. Dia sangat tidak yakin, Salome jelas-jelas memanfaatkan orang lain. "Aku tidak suka berdebat dengan orang lain. Aku hanya suka berbicara dengan hasil, dan hasilnya kamu mati." Salome menyeringai lebar dan berjalan perlahan ke arah Yunero. Di matanya, Yunero saat ini sama lemahnya dengan seekor semut. Aura pembunuh yang kuat meluap, mengintimidasi seluruh penonton. Pada saat ini, Pofase tidak tahan lagi. Salome begitu kuat hingga jantungnya hampir melonjak karena ketakutan. Memanfaatkan kesempatan Salome untuk membunuh Yunero, dia diam-diam mengambil langkah untuk melarikan diri kembali ke kuil guanya. Ups! Saya tidak tahu apakah dia terlalu ketakutan, tetapi kakinya melunak, kakinya terkilir, dan dia jatuh ke tanah. Gerakan ini langsung menarik perhatian semua orang.
Tidak hanya itu, pada saat ini, dia sedang panik, aura aslinya yang mendominasi dan kejam telah hilang, dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang biasa. Ups! Pada saat ini, hati Povaze menjadi dingin. Setelah 3 atau 5 tahun berpura-pura, akhirnya terungkap. Melihat rasa malu Povaze, Salome bereaksi lebih dulu, tertawa dan berkata, jadi begitu, auramu hanya berpura-pura, kamu sebenarnya sia-sia. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.